warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat podcast BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati dan saya muliakan. Perkenalkan, kami dari tim Dinas Koperasi UKM, saya Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, didampingi oleh Koordinator Pusat Layanan Usaha Terpadu Bapak Suherman SE, akan memberikan sedikit gambaran atau pencerahan bagaimana kita menyangkut sertifikasi halal. Jadi pada tahun 2024 ini kebetulan dari Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Kanwil Agama, Kementerian Agama dan BPDPH akan mengadakan sertifikasi 1 juta halal seluruh Indonesia, di mana untuk Kalimantan Barat tahun 2024 ini akan mendapat kuota sekitar 1.000 sertifikasi halal gratis kepada pelaku UMKM yang berbahan dasar kuliner. Untuk itu mungkin kami akan menanyakan selaku pelaku pelaku langsung ini kan, praktisi langsung Bapak Suherman SE ini yang berada di klub ini kan, Pusat Layanan Usaha Terpadu, itu yang langsung berhubungan dengan UMKM dan telah bergerak ini kan untuk mencapai 1.000 sertifikasi halal. Jadi kami dari Dinas Koperasi UKM bersama dengan KDKS X Garda Trasumi atau sekarang dinamakan Mikro X dan Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM akan mengadakan atau akan melaksanakan kegiatan sertifikasi halal tahun 2024 ini dengan target 1.000 sertifikasi halal gratis bagi UMKM seluruh Kalimantan Barat, di mana nanti acara puncaknya Bapak Ibu sekalian akan diadakan di Pontianak. Rencana kami di Auditorium Utama ini akan mengundang 1.000 pelaku UMKM yang ikut sertifikasi halal itu, dan melibatkan juga seluruh petugas pendamping halal yang akan hadir di acara puncak tersebut. Rencananya acara puncak tersebut roadshow yang kami namakan roadshow sertifikasi 1.000 halal akan diadakan di Auditorium tanggal 4 sampai 5 Juli, itu acara perencanaannya. Untuk itu mungkin ada beberapa hal yang akan kita tanyakan sebagai pencerahan bagi kita, bagaimana sebenarnya kan mengurus sertifikasi halal itu bagi pelaku UMKM, rumit atau tidak? Karena sekarang Pak Herman ya pakai online ini mungkin lebih mudah karena itu lebih cepat lagi. Itu maka nanti kami ingin bertanya kepada Bapak Suherman selaku praktisi langsung yang menangani sertifikasi halal ini. Mungkin Pak Herman dapat menjelaskan bagaimana cara pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal ini, bagaimana syaratnya, ketentuannya bagaimana. Mungkin Pak Herman bisa menjelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, podcast BPSDM di Kalimantan Barat. Sehubungan dengan tema kami pada hari ini tentang bagaimana sertifikasi halal sertikren, yaitu pernyataan pelaku UMKM langsung, dan ini merupakan amanat atau mandatori dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker. Jadi turunan dari Ciptaker untuk mempermudah tentang investasi dan mempermudah perizinan. Jadi kalau dulu kita mengurus perizinan melalui yang namanya LPPOMUI, dan tentunya karena adalah pihak swasta, tentunya pelaku UMKM berbayar. Sekarang sejak 2014
pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 membentuk yang namanya Badan Pelaksana Jaminan Halal di Kementerian Agama dalam rangka untuk hadirnya pemerintah atau negara untuk mengurus perizinan sertifikasi halal. Karena tadi kalau diurus oleh lembaga ormas atau lembaga ini punya pelaku UMKM tidak mampu karena itu ada biayanya. Kalau di Pontianak saja sekitar 2.500.000, Kubu Raya 3,5, karena semakin jauh semakin mahal. Nah, jadi bagi pelaku UMKM yang baru tumbuh atau startup yang baru tumbuh itu sangat memberatkan bagi mereka. Maka dengan adanya Undang-Undang 33 tahun 2014 ini dan dibentuklah yang namanya Badan Pelaksana Jaminan Halal itu untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Kenapa sertifikasi halal ini sangat penting? Karena di zaman era digital saat ini tentunya kita yang ditampilkan di dalam di marketplace dan sebagainya itu foto-foto produk. Nah, tentunya untuk menambah keyakinan si pembeli atau si buyer harus dilengkapi dengan legalitas RIB, nomor induk perusahaan, SPP ERT, salah satunya lagi adalah sertifikasi halal supaya keyakinan daripada si buyer ini untuk mengkonsumsi produk-produk halal apalagi yang seperti ini harus bisa diterapkan dalam produk pelaku UMKM. Terus produk yang masuk di Indonesia juga harus disertifikasi halal. Contoh, kenapa kita saat ini masih sangat sedikit dibandingkan negara tetangga kita seperti Thailand, Filipina yang notabene sangat sedikit muslim, tapi mereka sadar terhadap halal ini. Maka dari itu pemerintah saat ini 2 tahun berturut-turut ini tahun 2023 kemarin memberikan 1 juta pelaku UMKM untuk sertifikasi halal gratis ini. Tadi tahun ini juga akan diberikan sertifikasi gratis, tapi bagi produk yang tidak berbahan baku daging. Ya, kalau produk yang berbahan baku daging tetap menempuh jalur reguler. Reguler ini tentunya berbayar seperti catering. Nah, karena kalau yang berbahan baku daging ini dia harus ada LPH-nya, lembaga pemotongan hewannya, dan si pemotongnya itu juga harus punya sertifikasi halal. Nah, makanya untuk yang catering yang berbahan baku daging itu belum bisa disertifikasikan. Yang bisa disertifikasikan adalah produk-produk yang seperti kue yang tidak berbahan baku daging, terus minuman ya yang tidak ada unsur dagingnya, itu yang bisa disertifikasikan. Cukup dengan pernyataan pelaku UMKM-nya yang nanti juga si pendamping datang, karena Kementerian Agama melalui BPJPH juga mencetak banyak pendamping untuk memenuhi supaya tercover sertifikasi halal di tahun 2024 ini. Nah, maka dari itu si pendamping nanti akan menjelaskan, misalnya tadi dia produknya ada kue lapis misalnya. Nah, bahan bakunya apa kue lapis ini. Jadi nanti si pelaku UMKM membuat daftar bahan bakunya, misalnya tepungnya sudah punya sertifikasi halal nggak, misalnya segitiga biru, atau menteganya atau rambatarnya sudah punya sertifikasi halal nggak? Nah, itu juga harus diminta, karena ada daftar produk-produk halal yang sudah ada di daftar sertifikat tersebut. Kebetulan Kementerian Koperasi tahun ini akan memberikan sertifikasi sebanyak 15.000 untuk 15 provinsi, dan Kalbar mendapatkan 1.000 seperti yang dijelaskan Pak Kabit atau host tadi, bahwa Kalbar akan mendapatkan 1.000 dan akan melakukan roadshow tentang halal ini di tanggal 27 Juli. Harapan kita pelaku UMKM di Kalbar bisa yang belum mempunyai sertifikasi halal segera mengurus. Syaratnya sangat mudah sekali. Pertama, untuk mendapatkan sertifikasi halal ini pelaku UMKM harus punya nomor induk perusahaan, terus punya email yang tadi yang untuk membuat, terus punya nanti mengisi yang namanya SJPH, sistem jaminan halal. Ada formulirnya yang akan diisi. Di situ dituangkan produk-produknya, misalnya tadi ada 3 jenis, misalnya kue lapis dengan varian-variannya. Jadi satu pelaku UMKM itu diberi batasan minimal 3 produk, karena kalau dia banyak nanti
nggak kebagian yang lainnya, karena satu produk itu satu sertifikasi halal, bukan satu misalnya 3 jenis, berarti 3 jenis sertifikasi halalnya. Maka dari itu diberikan batasan kepada pelaku UMKM karena ini sifatnya gratis, ditanggung oleh negara karena negara hadir di situ, cukup 3. Nah, kalau misalnya mau lebih ya melalui reguler lah, melalui reguler atau nanti kalau reguler itu kan kurang lebih 350.000 biayanya. Kalau tadi yang berbahan baku daging sekitar 2.500.000. Jadi itu perbedaannya. Makanya yang seperti keripik dan sebagainya silakan mengurus sertifikasi halal ya. Nanti setelah email mereka juga punya yang namanya, kalau dia non muslim jadi harus ada penyelih halal yang disiapkan. Penyelih halal misalnya karyawan atau keluarganya yang muslim, nanti KTP-nya di foto, nanti mengisi pernyataan sebagai penyelih halal. Karena kenapa perlu penyelih halal? Karena si penyelih halal tugasnya adalah menyaksikan atau menyaksikan tentang proses pembuatan produknya tersebut dalam rangka menuju sertifikasi halal. Jadi nanti ada pernyataan yang dibuat oleh si pelaku usaha bagaimana nanti mengisi di si halal itu di ada aplikasi yang dikeluarkan oleh BPJPH. Nanti mengisi itu nanti dilakukan pendamping, terus si pelaku UMKM membuat apa-apa produknya, terus bahan bakunya apa-apa, misalnya termasuk kalau dia menggunakan air mineral yang sudah punya sertifikasi halal, yang sudah ada nomor induk, nomor halalnya gitu. Nah, jadi bahan-bahan bakunya dan termasuk misalnya sabun, pencuci wadahnya itu juga punya sertifikasi halal. Atau kuas. Kuas ini kan banyak kuas, banyak isu yang beredar di luar, ada kuas dari bulu babi dan sebagainya, bulu binatang dan sebagainya, itu harus benar-benar punya sertifikasi halal juga sih, misalnya kuas itu moles kuenya gitu. Jadi sekarang mempermudah pelaku UMKM untuk membuat sertifikasi ini, selain dia punya penyelih halal, terus nanti ada pernyataan SJPH yang diisi, nanti tentunya pelaku UMKM didampingi oleh pendamping halal ini. Maka ketika di kementerian ini ada, kita menyiapkan 20 Pak ya, 20 yang terdiri dari KDKS, Blue dan X Mikro X yang dalam rangka untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mengkhususkan sertifikasi halal. Karena target pemerintah walaupun mungkin akan berubah lagi, targetnya WHO wajib halal Oktober, tanggal 24 Oktober 2024 ini. Tapi mungkin saya melihat ada jeda untuk perpanjangan lagi karena masih belum banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Nah, makanya Sertikre ini sangat didorong untuk pelaku UMKM yang tadi bukan berbahan baku daging. Selain itu si pelaku UMKM mempersiapkan metrai untuk penyertaan, membuat pernyataan bahwa selama proses produk halal itu si UMKM bersedia, bahkan nanti produk yang diproduksinya juga harus ditampilkan dan ada logo atau merek. Dan kebetulan juga di kementerian melalui Dinas Koperasi atau Usaha Terpadu membantu pelaku UMKM untuk membuat merek dagang lagi seperti itu. Supaya kenapa itu perlu sekali legalitas seperti NIB, SPPRT, halal, merek dagang, karena itu untuk dalam rangka membranding produk pelaku UMKM agar naik kelas seperti itu. Kalau tidak seperti itu, ya tadi karena yang ditampilkan di e-katalog kan atau katalog itu kan produknya, foto produk. Nah, tapi ketika dia sudah punya legalitas misalnya NIB, sertifikasi halal, akan menambah keyakinan si pembeli atau si buyer tersebut. Nah, bagaimana juga karena kita kedepannya mendorong pelaku UMKM untuk go internasional atau go ini untuk ekspor, UMKM untuk ekspor, minimal ekspor di negara tetangga kita. Jangan sampai produk dari luar saja yang masuk ke negara kita, sehingga pelaku UMKM berdaya. Ada satu contoh waktu kami membawa pelaku UMKM pameran di Jakarta. Ada di pembeli dari Malaysia itu mau membeli, dia menanya sudah punya sertifikat halal belum? Ternyata belum.
padahal keripik enak ya, keripik dari stik lagi dan sebagainya buatan UMKM Sikap. Tapi karena dia tidak punya sertifikasi halal, akhirnya si buyer tidak jadi. Itu kan salah satu merugikan si pelaku UMKM. Mereka itu kita dorong, mumpung ini gratis, mumpung ini ditanggung oleh APBN melalui BPJPH, silakan pelaku untuk mengurus sertifikasi halalnya. Mumpung masih diberikan waktu sampai kalau bulan Oktober nanti mungkin sudah berbayar sendiri atau sudah mandiri pelaku UMKM seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Suherman. Saya kira cukup jelas ya pencerahannya bagaimana cara UMKM kita mengurus atau mendapatkan sertifikasi halal. Jadi Bapak Ibu, Pak Herman dari PLUT ini kan perusahaan layanan usaha terpadu dinas koperasi UKM untuk pendampingan. Jadi dari PLUT ini mendampingi UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Tapi selain dari PLUT juga ada KDKS, ada Transbumi juga. Jadi itu sudah kita siapkan untuk petugas pendamping halal. Jadi sudah kita data-datanya sudah kita kirimkan ke Kementerian Koperasi juga. Dan mereka yang bertugas untuk melaksanakan sertifikasi halal gratis 1000 pelaku UMKM. Saya kira mungkin Pak Herman dapat menjelaskan lebih rinci, Pak Herman, bagaimana kita nih sekarang ini kan pelaku UMKM kita nih kebanyakan kan belum tahu cara-caranya, bagaimana pendekatan sosialisasinya ke pelaku UMKM ini, bagaimana mengurus sosialisasi, mengurus sertifikasi halal gratis ini, mumpung ada kesempatan, karena sampai 17 Oktober ya Pak Herman, 24 Oktober dari tanggal 17 Oktober 2019 ya, pencanangannya kan. Nah, itu juga ya, mungkin pemirsa ingin tahu kalau setelah 27 Oktober ini selesai, apakah nanti ini kewajiban halal ini kan, mandatori halal ini betul-betul diterapkan, ataukah ada kelonggaran lagi untuk kita lebih mensosialisasikan. Karena Bapak Ibu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, karena dengan adanya sertifikasi halal produk UMKM ini, itu membuka pasar kan secara global maupun domestik. Karena kita tahu sekarang Filipina, Thailand juga itu telah melaksanakan sertifikasi halal. Bahkan kita kalah ya Pak Herman ya, kalah. Jadi mereka sudah sadar sertifikasi halal ini. Dan juga bukan hanya Muslim saja ini, non Muslim juga, negara-negara non Muslim juga tertarik dengan sertifikasi halal. Maka itu mungkin kita untuk menambah nilai daya saing kita produk UMKM, menambah income, memang kita perlu melakukan sertifikasi halal ke pelaku UMKM. Mungkin Pak Herman bisa menjelaskan bagaimana kiat-kiat supaya pendekatan pada mereka nih. Bagaimana mereka kan kadang enggak perlulah kan, ini saya pun sudah jual. Itu bagaimana Pak Herman? Pendekatan meyakinkan mereka supaya mereka tertarik dengan kegiatan sertifikasi halal ini. Karena ini sangat penting sekali bagi mereka sebenarnya. Di Kemenag dan tim BPJPH telah membuat namanya Satgas Halal yang bekerja sama dengan pendamping halal. Pendamping halal ini sudah tersebar, ada UIN Sunan Kalijaga, ada Halal Center, ada beberapa pendamping halal yang sudah dilatih oleh Kementerian Agama melalui BPJPH. Mereka akan melakukan sosialisasi bukan hanya di tingkat asosiasi pelaku UMKM, tapi di tingkat kelurahan atau di tingkat desa, supaya masyarakat tahu bagaimana cara mengurus sertifikasi halal yang sertikreni atau pernyataan si pelaku UMKM ya, bahwa saya gunakan produk halal loh. Nah, itulah perlu pernyataan itu yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang nanti si pelaku UMKM akan diperlihatkan produknya. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku UMKM, tidak terlalu rumit.
Yang pertama adalah tadi saya katakan surat permohonan sertifikasi halal. Nanti ada formnya, ada template-nya yang harus diisi. Terus aspek legal yang lain, NIB, nomor induk berusaha. Karena itu dasar semua perizinan harus punya NIB, ya. Nah, di kita di Pusat Layanan Usaha Terpadu mungkin satu hari bisa 1 sampai 20 NIB yang kita bantu pelaku UMKM untuk mengurusnya, dan itu gratis, tidak dipungut biaya, 0 rupiah. Terus dokumen penyelih halal, ya, itu perlu. Tadi misalnya si penyelih halalnya, misalnya yang punya owner usaha tersebut adalah non muslim, penyelih halalnya misalnya bisa saja tadi karyawannya yang dipercaya atau keluarganya yang muslim, yang nanti dilengkapi dengan salinan fotokopi KTP dan daftar riwayat hidupnya. Misalnya tadi dia karyawan, daftar riwayat hidupnya. Terus nama produk yang akan dihalalkan, nama produknya misalnya keripik, ya, keripik apa. Terus daftar nama bahannya tadi, misalnya keripik, keripik misalnya talasnya dari mana sumbernya. Itu kan ada daftar bahan nanti. Terus proses produksi halalnya, proses produknya, layoutnya, misalnya kalau keripik tadi habis dari kebun dicuci atau gimana, itu dibuat proses sampai penggorengan sampai pengemasan itu dibuat. Terus kalau seandainya seperti minuman herbal, seperti jamu, seperti ini harus ada, atau kosmetik harus ada izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Terus ada form yang diisi oleh pelaku UMKM, tentunya didampingi oleh pendamping jalannya, yaitu manual SDPH, ada template-nya, tinggal UMKM mengasihkan data, dan nanti mungkin sama persis manual SDPH ini, cuma ini dalam bentuk hard copy. Kalau diisi halal itu sudah dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk soft copy-nya seperti itu. Jadi akad atau ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk, ya, itu ditandatangani. Makanya ada materai yang ditandatangani oleh pelaku UMKM. Sangat simpel sekali bagi pelaku UMKM untuk mengurus si halal, tentunya apalagi didampingi oleh pendamping halal yang sudah tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Ada di beberapa asosiasi yang sudah mendapatkan sertifikasi kelembagaan halal dari BPJP atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Termasuk kami di Pusat Layanan Usaha Terpadu ada 5 pendamping halal yang siap melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Terima kasih Pak Suherman. Mungkin penjelasan dari Pak Suherman sudah cukup jelas ya, bagaimana supaya kita ingin melakukan sertifikasi halal, bagaimana supaya kita bisa mendekati pelaku UMKM ini, karena tidak semuanya kan UMKM mau nih Pak Herman ya, terutama yang berbahan dasar daging tadi kata Pak Herman ya kan. Sementara kalau di Kota Pontianak kita lihat kan banyak pedagang bakso, pedagang sate, kue tiaw juga, itu kan berbahan dasar daging. Nah itu mungkin jadi tugas kita ke depan kan. Terus sementara ini mungkin yang pelaksanaan kegiatan yang sertifikasi 1000 halal itu non daging, jadi yang digratiskan. Saya kira demikian. Mungkin Pak Herman ya, ada tambahan lagi? Saya tambahkan bahwa bahkan di BPJP nanti juga akan membuat tim pemotong sertifikasi halal. Jadi tim penjagal daging itu, penjagal hewan seperti sapi, kerbau atau ayam itu dibuatkan sertifikasi. Mereka akan disertifikasi bahwa mereka adalah sudah punya sertifikasi pemotong halal atau rumah potong hewan atau RPH-nya gitu. Maka dari itu, kalau tadi dikatakan memang kesadaran kita pelaku UMKM, ya ngapain, saya sudah muslim kok, kan begitu. Cuma mereka tidak sadar bahwa ada produk mereka yang titik kritisnya dari bahan bakunya yang mungkin tadi dari kuas atau dari ada produk yang lain yang tidak menyebabkan produknya jadi tidak halal. Kalau dia muslim, kadang-kadang kita, saya udah muslim, kenapa kok tidak yakin dengan saya udah bersih? Nah, itu yang perlu. Makanya perlu, karena higienis tadi, karena ketika dia higienis belum tentu halal, gitu juga. Nah, kalau sudah halal, otomatis higienis, karena prosesnya akan dipantau oleh pendamping halal. Maka dari itu,
sosialisasi ini sangat penting. Dan ketika misalnya nanti WHO wajib halal Oktober itu mungkin bukan lagi pembinaan tapi sudah penindakan. Iya. Jadi ketika pelaku UMKM yang tidak punya sertifikasi halal tidak bisa jualan di marketplace atau masuk ke pasar modern, dilihat, atau dia tidak boleh sembarangan menulis halal, misalnya PTO halal, harus dilihat nomor nomor sertifikasi halal yang sudah punya sertifikasi halal dulu. Kalau enggak, ya mungkin akan dibuat oleh nanti tim Satgas akan melakukan pemantauan sertifikat halal itu. Kalau sekarang kan pembinaan, maka harus dorong untuk pelaku UMKM sosialisasi agar pelaku UMKM yang belum mengurus segera mengurus. Nah, saya mungkin mudah-mudahan ini diperpanjang, tidak Oktober, mungkin diperpanjang lagi sampai tahun 2025 karena saya lihat masih sangat sedikit kesadaran halal ini. Walaupun kuota yang diberikan oleh kementerian melalui Kementerian Agama dan PJPH 1 juta, yang banyak ini kan dari Jawa ya, banyak ngurus dari Sumatera. Kalau di kita keluar masih sangat kurang gitu, terutama yang di daerah-daerah kabupaten yang susah untuk akses internet seperti itu. Harapan kita sosialisasi di tingkat desa kepada kepala desa melalui, kan di desa juga ada binaan-binaan desa yang pelaku UMKM, mendorong pelaku UMKM di desa tersebut untuk segera mengurus halal. Karena target kita bagaimana one village one product, satu desa satu produk unggulan, sehingga satu produk unggulan itulah minimal sebagai model contoh yang nanti akan ini loh sudah punya sertifikasi halal seperti itu. Terima kasih Pak Suherman. Mungkin perlu kita tambahkan lagi di sini, Bapak Ibu sobat podcast BPSDM, mungkin perlu kami jelaskan, memang dari Dinas Koperasi UKM ini kami punya PLUD, Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM. Di sini mereka ada 7 konsultan teknis nih. Jadi untuk pemasaran, untuk IT dan lain sebagainya mereka bisa menampingi kan. Sekedar informasi untuk tahun 2023 Dinas Koperasi UKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu telah mendampingi 3.669 pelaku UMKM dalam hal NIB, mengurus NIB nomor izin berusaha. Nah, dan 156 untuk sertifikasi halal, untuk hak atas kekayaan intelektual atau merek dagang sebanyak 50, dan untuk izin edar juga 50. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kan rekan-rekan atau keluarga atau apa pelaku UMKM yang ingin didampingi untuk pengurusan izin NIB, sertifikasi halal, PST, HAKI, dapat berkonsultasi ke PLUD Dinas Koperasi UKM. Saya kira demikian Bapak Suherman. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Herman? Dari Singkawang itu bangga kita karena ketika G20 itu kudapan keripik yang dihidangkan itu adalah produk dari Singkawang. Iya. Luar biasa produk-produk UMKM kita ini. Cuman karena mungkin belum terbranding, ya cukup lokal saja. Harapan kita ke depan mereka punya merek dagang yang sudah terbranding, sehingga ketika orang mau ngambil keripik talas misalnya sudah sistem franchise. Ya. Sekarang kan yang banyak ini kan kopi lokal misalnya, yang sudah terbranding. Harapan kita produk-produk lain juga yang misalnya kue lapis, kan di Sambas atau di mana kan banyak, atau kerajinan krep misalnya, tenun sidang misalnya, atau tenun Sambas, atau kerajinan-kerajinan lain yang kalau sudah terbranding bahkan sudah masuk ke standar nasional SNI Bina UKM, atau kalau SNI standar yang sesuai dengan Kementerian Perdagangan itu mungkin pelaku UMKM belum mampu, tapi ada diberikan kemudahan kepada pelaku UMKM melalui SNI Bina UMK. Nah, jadi UMKM bisa mencantumkan di produknya SNI Bina UMK. Jadi selain halal ini wajib, juga bagaimana kita mendorong pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikat merek dagang atau segera untuk mendapatkan juga. Karena ini dalam rangka ini UMKM beberapa tahun ini lagi naik daun lagu tren. Karena dianggap penyelamat ekonomi baik nasional maupun daerah
adalah UMKM. Nah, terutama di saat COVID-19 kemarin, UMKM berevolusi menuju pemasaran go digital seperti itu. Nah, kalau UMKM yang belum masuk ke marketplace, ini yang kita latih terus untuk bisa bagaimana mereka bisa masuk ke marketplace. Bahkan pemerintah saat ini mendorong pelaku UMKM untuk ikut tender di katalog lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita mengajak pelaku UMKM untuk bisa masuk ke dalam katalog lokal. Ini mumpung UMKM lagi diberikan peran, bahkan 46 kementerian lembaga nih keroyokan bersama, seibu semua ikut bantu UMKM gitu. Baik, terima kasih Pak Herman. Perlu kami informasikan lagi bahwa tahun 2024 ini juga Kementerian Koperasi akan melaksanakan 100 haki, kegiatan haki kan dari dagang. Nah, jadi Bapak Ibu atau rekan yang ingin mendaftarkan merek dagangnya dapat menghubungi kami di Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM. Nanti kita akan mendaftarkan kan merek dagangnya secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pelaku UMKM di seluruh Kalimantan Barat, khususnya pendengar podcast BPSDM dimanapun berada, kami menghimbau untuk segera mengurus legalitas usaha karena sangat penting sekali untuk bagaimana melakukan branding terhadap usaha kita dan agar pelaku UMKM atau usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM naik kelas. Salah satunya topik pada hari ini adalah sertifikasi halal yang sudah kita jelaskan bahwa silakan nanti di tanggal 27 Juni 27 Juni ya rencananya, tapi diubah menjadi 4 Juli. Silakan hadir di auditorium utama. Ya, silakan untuk mengurus dengan membawa persyaratan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.